make dir, bikin folder temporary, kemudian bikin folder user Hive warehouse, kemudian kita chmod di temporary-nya dan juga chmod di warehouse supaya grup itu bisa mengubah dan write gitu ya, ada plus write-nya, ini berarti bisa menulis di folder-folder tersebut. Sehingga nanti kalau kita buka apa namanya di HDFS ya, itu ada folder 2 tadi ya, TMP dan juga user. Dan di dalam user itu ada apa namanya Hive warehouse gitu ya. Oke, misalkan ini sudah saya jalankan belum ya? Oke, ini sudah saya jalankan apa namanya HDFS-nya. Oke. Jadi kalau kita lihat di sini browse file system, muncul ada file TMP dan juga user ya. Kemudian di dalam user ini ada tadi Hive ya. Jadi ada user ini yang yang istilahnya menjalankan secara umum, karena kita apa namanya di Ubuntu itu pakai HD user, tapi kalau untuk yang Hive itu khusus. Jadi ada user sendiri. Jadi kalau di sini tadi kita gunakan folder Hive dan di dalamnya ada warehouse ini. Ya. Oke. Nah, ini contoh kalau kita menjalankan Hive gitu ya. Jadi langsung saja kita coba. Oke. Ini saya jalankan Hive, maka akan menjalankan apa namanya beeline tadi ya, atau Hive CLI. Oke, kemudian kita coba untuk connect secara lokal, gitu kan ya. Nah, ini kebetulan sih sudah saya format ya, saya inisialisasi dulu. Jadi kalau teman-teman instalasi dari awal harus menginisialisasi Metastore-nya dulu. Ya, jadi kalau belum menginisialisasi Metastore nggak bisa. Ya, jadi untuk menginisialisasi ya kita gunakan ini skema tool, kemudian db type. Nah, ini db type-nya ini bisa pakai MySQL atau PostgreSQL. Kalau kebetulan di sini saya pakai lokal ya, Metastore lokal, jadi saya pakai Derby saja. Derby kemudian init skema ya. Oke. Nah, ini kebetulan karena sudah ada, jadi nggak perlu saya inisialisasi lagi. Jadi jangan lupa ini. Jadi kalau di Hadoop itu ada name node format, kalau untuk Hive itu ada init skema ini. Ya. Oke, kemudian untuk koneksi, kita coba connect ke lokal aja. Nanti bisa dibaca untuk konfigurasi dasar ini ya, di mana kita meletakkan konfigurasinya, termasuk juga Hive site ini. Kebetulan karena saya pakai Derby untuk lokal ya, atau embedded gitu ya. Jadi ya seperti ini contohnya. Nanti bisa dibaca sendiri kalau pakai MySQL dan lain sebagainya. Jadi kalau untuk server production ya, kita nggak pakai Derby, tapi menggunakan Postgre atau MySQL. Ya, jadi Derby ini hanya digunakan untuk apa ya istilahnya belajar gitu ya, seperti itu. Oke, nah ini contoh misalnya saya lakukan koneksi. Jadi koneksinya kita hanya masih pakai lokal saja ya. Jadi di sini connect, kemudian apa namanya kita connect-nya mau kemana? Mau ke remote atau ke lokal dan seterusnya. Nah, karena di sini saya pakai lokal, saya ketikkan aja JDBC Oke, username-nya Hive, password-nya Hive. Ya. Oke, ini sudah masuk ke Hive cluster. Ya. Ada error tadi kayaknya ya. Bentar. Ini
kayaknya Metasturnya bermasalah lagi. Jangan-jangan tadi habis saya pakai di kuliah sebelumnya sih. Oke, mungkin coba sih saya init, ya sudah saya init skema dulu aja. Oke. Skema tool db. Iya, masih kepake berarti ya. Bentar. Skema toolnya gagal. Ini mungkin perlu saya hapus dulu aja lah. Ini Metastur DB-nya di mana ya saya nyimpannya? Bentar. Apa aja Hive? It's oh di sini Metasturnya. Oke, jadi ini bisa langsung dihapus saja sebenarnya. Mungkin ada masalah tadi ya, jadi saya remove saja Metastur DB. Oke, sudah hilang. Loh, masih ada. Oh, belum masuk ke Apache Hive-nya. Oke, ya sudah dihapus. Kemudian saya inisialisasi lagi. Oke, setelah diinisialisasi, baru kemudian kita coba jalankan Hive-nya. Nanti di situ kita bisa membuat tabel nanti yang mengarah ke file CSV yang digunakan untuk pengolahan data dan seterusnya. Oke. Oke, ini sudah masuk. Ya, jadi ini tadi sudah saya pakai ya. Bentar. Ya. Nah, jadi ini mungkin saya contohkan aja apa namanya saya hapus file-file yang ada di warehouse dulu aja ya, karena nanti saya contohkan untuk bagaimana caranya ngupload juga ke mana file CSV-nya ke Hive cluster. Sebentar. Kurang des. Oke, jadi ini saya kosongkan dulu. Ya, masih kosong ya di user Hive warehouse ini. Oke, kemudian kalau di user Hive-nya ada folder input ya. Nah, kemudian akan saya masukkan gitu ya file CSV ke folder input ini dulu. Oke.
ini ada di data, ini saya pakai jadi ini simulasi saja, seakan-akan filenya besar ya. Jadi ada 100.000 record yang akan kita olah. Ini saya upload ke user Hive input ya, di dalam HDFS. Oke, jadi kalau kita lihat seperti ini filenya ya, CSV-nya. Jadi kalau sekarang kita coba buka filenya, ini datanya seperti ini ya, file CSV-nya. Jadi ada banyak data, jadi sampai 100.000 data. Ya. Jadi data penjualan ya, seakan-akan ini didapat dari transaksi supermarket seperti itu. Ya. Dan di seluruh dunia. Jadi makanya ada tadi, ada mungkin dari berbagai negara ya, berbagai area atau region ya. Di sini ada negaranya juga, dan juga ada region dan seterusnya. Oke, jadi itu contoh filenya ya. Jadi kalau kita lihat juga di HDFS juga isinya juga akan sama ya. Nah, berikutnya kita coba bikin tabel yang akan mengarah ke file CSV ini. Jadi tabel Hive itu seperti layaknya database gitu ya. Jadi tabel ini nanti baca ke file CSV ya. Oke, jadi ini saya copy aja langsung. Ini kemarin kayaknya ada yang salah juga sepertinya di slide-nya tadi ya. Oke, ini saya paste. Jadi saya membuat tabel sales itu ya. Berhasil ya. Jadi sekarang kalau kita lihat di warehouse akan muncul folder sales. Isinya masih kosong. Nah, di sini kita coba pindahkan tadi ya, data yang ada di user input user Hive input itu kita masukkan ke sini dengan cara menggunakan perintah load data. Ya. Oke, jadi load file ini masuk ke dalam tabel sales ya. Jadi tabelnya itu sebenarnya ada di folder ini ya. Oke, jadi sudah masuk. Nah, sekarang kita bisa memanggil data yang ada di dalam file CSV ini selayaknya kita memanggil database ya. Jadi meskipun filenya tadi berupa CSV ya, sekarang kita bisa panggil select all from sales gitu ya. Saya limit aja sebanyak 10. Nah, ini akhirnya kita dapatkan hasilnya. Ya. Jadi data ini dibaca dari file CSV ini. Ya. Oke, kemudian coba misalnya select item type gitu ya. Unit sold from sales, katakanlah where unit sold lebih dari 9.000, misalkan seperti itu. Oke, maka didapatkan banyak hasil ini ya. Kalau kita ingin tahu berapa total yang lebih dari 9.000, kita bisa menggunakan ya fungsi agregasi gitu ya. Seperti ini. Oke, jadi kita bisa melihat ini menggunakan MapReduce sebenarnya. Oke. Meskipun Hive on MapReduce itu sudah deprecated ya. Jadi harapannya nanti misalkan execution engine-nya bisa menggunakan tes ini. Kok lama ya?
Seharusnya sih nggak bakal selama ini. Ini ngehang atau enggak ini ya? Enggak seharusnya. Coba sih. Ini masih jalan nggak ya? Ini portnya apa ya? Hmm, Hive servernya ini kayaknya belum saya setting supaya bisa buka di web UI-nya kayaknya. Enggak, belum saya set. Nggak mau dia. Lama ya. Seharusnya nggak akan selama ini untuk menjalankan hanya count itu tadi. Oke. Ya, kalau ini bisa cepat, tapi kalau count tadi nggak tahu kok bisa lama gitu ya. Oke lah, misalkan saya limit sampai 20 gitu ya. Maka hanya muncul yang 20 ya. Kemudian kalau saya mengambil yang teratas bisa menggunakan juga order by ya. Order by misalkan dari unit sold secara descending besar ke kecil gitu ya. Sebanyak 20. Ya, ini juga ada pakai map radius